Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Skiro. So di video kali ini gimana ya guys ya, bentar-bentar. Ada ke bawah dikit. Nah, video kali ini gua mau kasih tahu yaitu komponen-komponen rakitan PC gua. Jadi di video kali ini gua mau rakit PC ya teman-teman ya. Oh ya, dan juga maaf ya kalau gua pakai headset karena gua cuma punya microphone handset ini guys, cuma ini doang. Jadi maaf ya, gua bakal kayak gini aja. Dan juga gimana ya? Oh ya, buat komponen-komponen kali ini tuh, gua rakit PC bener-bener sih minim mungkin dan banyak minusnya guys. Karena komponennya 90% bekas. Jadi yang baru hanyalah harddisk. Harddisk juga bekas. Karena harddisk itu gacha ya guys ya. Dan juga gua beli, yaudah nanti deh satu persatu. Jadi untuk ini semua 90% bekas, jadi yang baru hanyalah RAM dan udah RAM doang, sisanya bekas. Jadi 95% lah ya guys ya, 95% bekas, sisanya baru gitu ya, RAM itu baru. Jadi di rakitan PC kali ini gua bikin seminim mungkin, seminimalis, jadi nggak ada 1 juta sama sekali. Jadi sekitaran mungkin nggak tahu, gua nggak ngitung ya guys ya, nggak tahu berapa, pokoknya mah full minus. Minus, tapi nggak apa-apa lah, gua mau rakit PC yang penting bisa ini. Dan ini PC gua nggak pakai VGA, makanya nggak sampai 1 juta guys ya. Dan ini ya kayak gitu. Langsung aja lah, pokoknya untuk komponen pertama adalah motherboard. Motherboard itu gua pakainya, pokoknya mah motherboard, prosesor sama fan itu udah satu paket guys. Gua beli di online sekitaran 2,5 ya kan, 250 atau 230 sampai 50 gitu, gua lupa, pokoknya mah kayak gini, kayak gitu ya guys ya. Itu gua ada SSN-nya. Nah, gua beli di situ sekitaran segitu ya guys ya, 200 berapa gua lupa, itu lumayan banget ya kan guys ya. Dan untuk motherboard H81 di sini, bentar ya, bentar. Ini dia guys, ini dia motherboardnya. Dan ini semuanya udah satu paket gua beli, kalian bisa lihat nih. Ini untuk motherboardnya sendiri adalah dari Asus H81M. Jadi ini dari Asus H81. Jadi ini support Intel generasi keempat ya guys ya. Dan untuk prosesornya sendiri, pas gua chat sellernya, katanya dia pakai Intel Pentium G3260 kalau nggak saya, masih Pentium. Dan kalau kalian mau nanya, bang kenapa, atau ya kenapa nggak pakai i3, gua gimana ya guys ya, sayang gitu, Pentium ini sayang. Jadi niatnya itu kita untuk sementara pakai prosesor ini aja. Jadi nanti kita nggak perlu beli i3 lagi, karena harga i3 itu nggak sampai 100 ya sekarang ya untuk generasi keempatnya. Nah, jadi gua niatnya itu pakai ini aja, jadi nanti nggak perlu beli i3 lagi guys. Jadi langsung ke i5 generasi keempat gitu guys. Jadi untuk sementara Pentium G3260 kalau nggak salah sementara itu. Dan fan-nya fan biasa aja dari Intel. Dan ya pada umumnya lah. Dan minusnya, aduh, hati-hati Pak Hari, ya maaf ya teman-teman ya, ini mesin. Nah, minusnya di sini adalah ini doang sih, VGA-nya ini nggak ada biru-biru, biasanya ada biru-biru gitu ya, pokoknya mah kayak gitu. Tapi masih berfungsi normal ya teman-teman ya. Untuk ininya juga, ini bekas, semuanya bekas. Dan ya dengan harga segitu worth it banget, karena kalau beli motherboard baru itu 300-an guys ya untuk versi H81 ini. Dan untuk yang kedua, karena ini 3 komponen udah semua ya guys ya. Untuk motherboard H81 dari Asus, untuk prosesor Intel Pentium G3260 kalau nggak salah ya, kalau salah maaf guys. Untuk fan-nya ini fan bawaan. So
kita lanjut ke komponen selanjutnya. Bentar ya guys ya. Komponen selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini gua nggak tahu baru, nggak tahu apa, cuma kemungkinan nggak tahu lah ya guys ya, gua baru atau apa. Jadi ya ini berkapasitas 250 giga. Kenapa gua beli yang ini? Kenapa nggak beli 1 TB atau 500 giga gitu? Dari mana uangnya? Karena gua ngumpulin uang buat rakit PC ini setengah mati guys. Di sekolah kagak jajan, anjrot. Cuma gua bawa bekal, bawa minum, udah istirahat, makan, udah. Sisa nggak jajan. Itu benar-benar nyiksa guys. Gua cuma mau rakit PC. Jadi buat kalian tolong dukung gua guys, biar gua termonetisasi, dapat gaji gitu. Biar terbayar usaha gua guys. Semangat. Ya pokoknya mah 250 giga ini kenapa? Karena ini harga berapa ya waktu itu ya guys ya. Bukan waktu itu, berapa? Gue lupa guys, karena belinya lumayan lama. Karena gue belinya komponennya satu persatu di online semuanya guys. Jadi gue lupa harganya berapa dan gue lupa cek dulu gitu, nyatet ya. Pokoknya masih gitu harganya 250 giga. Dan ini udah terinstall Windows format MBR. Karena formatnya kan ada format GPT dan format MBR ya guys ya. Karena motherboard kita belum support GPT, jadi kita beli ini yang MBR ya, format MBR. Kenapa nggak harddisk kosongan terus di ini? Nah, masalahnya bikin portable Windows itu kita harus memiliki yang namanya flash disk, dan ngisi portable Windows ke flash disk itu, bikin portable Windows itu kita harus punya PC. Sedangkan gua baru aja bikin PC. Jadi gua mau nggak mau harus beli hard disk yang udah terinstall Windows, guys ya. Jadi mohon maaf banget nih guys, bentar dulu. Mohon maaf banget kalau gua semisalnya cuma bisa beli hard disk karena ya dananya segitu. Kalau beli SSD itu untuk 128 GB itu 2 kali lipat guys, bisa jadi 3 kali lipat karena harganya SSD yang udah terinstall Windows itu sekitaran 200 ya kalau nggak salah guys ya. Ada RX 7 ya, cuma SSD baru lah. RX 7 itu sekitaran 190-an, jadi anggap aja 200 lah kita ambil guys. Jadi mending untuk sementara kita pakai harddisk yang ini dulu, nanti gua beli buat penyimpanannya, harddisk untuk penyimpanan. Untuk sekarang buat sistem 250 GB walaupun kebagi dua aman mungkin ya guys ya. Oke, untuk komponen selanjutnya power supply. Power supply itu gua dari Simbada, bekas juga guys. Bekas ya. Seperti yang gua bilang 95% komponen gua bekas. Oke, bentar gua ambil terlebih dahulu. Nah, baiklah guys ya, ini gua beli power supply Aerocool guys, bekas dengan harga 200 berapa gitu ya guys ya. Lupa pokoknya mah 200 berapa di Tokopedia, dan minusnya katanya ini real Aerocoolnya bergaransi lagi, bersertifikat 80 plus katanya. Cuma di sini minusnya adalah nggak ada logo ininya katanya. Pokoknya mah kayak gini guys. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi minusnya itu ininya tuh udah hilang. Apa sih? Kayak berapa watt ya kan. Terus 80 plus, ini 80 plus ini jadi terlihat polos gitu doang guys, full hitam semuanya. Jadi gue juga bingung ini apakah bener Aerocool, dan juga di sini seperti ada sambungan ya teman-teman ya. Pokoknya mah gue rada risih sih, tapi ya udahlah karena gue beli waktu itu 200 berapa, kalian bisa lihat tadi fotonya. Dan ya ini untuk kabelnya udah bagus banget guys, udah kayak gini full hitam dan warna-warni, dan kabelnya kuat ya, nggak kayak power supply murah-murah atau power supply build up ya guys ya, yang warna-warni dan juga kabelnya kayak gitu. Dan ini Aerocool kalau di deskripsi itu sekitaran 500 watt
500 watt 80 plus dan udah 500 watt. Tapi gua untuk jaga-jaga ya udah untuk sementara ini dulu. Nanti mungkin kita beli yang aman. Jadi power supply ini ibaratkan jantung ya guys ya sebenarnya. Oke, untuk komponen selanjutnya power supply udah, aerocool semoga aja bener aerocool ini guys ya, dan dalamnya semoga aja belum dimodifikasi atau repabis lah bisa dibilang ya teman-teman ya. Semoga aja nggak kayak gitu. Dan untuk ininya RAM-nya gue pakai Hynix 8 GB ditambah 2 GB dari apa ini? Samsung dari HP guys. Nggak tahu dari apa ini, Vigen atau apa pokoknya mah. Ini 2 GB gue dapet dari mana? Ini gue dapet dari rongsokan guys ya. Karena ayah gue ngambil nemu ini di rongsokan bukan. Ya pokoknya mah ada satu lagi yang kayak gini 2 GB guys. Jadi ya ada di sana lah disimpan. Jadi gue mau coba apakah masih berjalan atau enggak. Kalau emang nggak berjalan kemungkinan cuma 8 GB dari Hynix ini. Gue beli 100.000 ya temen-temen ya 8 GB. Kalau emang bisa berarti ya kita pasang juga yang 2 GB ini. Karena lumayan guys. 8 GB ditambah 2 GB jadi 10 GB. Itu lumayan guys. Lumayan ya teman-teman ya. Dan ya komponennya itu aja. Dan buat casing gue pakai casing kantoran seperti ini Sotomate. Bentar guys. Casing klasik lah 50 ribuan beli di online kayak gini teman-teman. Nih kayak gini ya. Ini dari Power Logic atau Power Logic atau Power Logic. Kalau di sini Power Logic tulisannya guys. Kantoran nggak ada kayak akuarium. Kalau akuarium gitu mahal ya teman-teman. Jadi gua beli yang murah-murah aja yang 50.000 ini. Yang penting cuma buat menadah agar tidak kekencingan tokek gitu atau yang lain ya, kotoran-kotoran lain ya guys ya. Pokoknya mah kayak gitu. Dan ya untuk itu kayak gitu doang. Dan buat monitor ini gua beli 100.000 16 inch dan minusnya garis gede banget, nanti gua tunjukin pas rakit PC guys ya, rakit PC. Dan buat rakit PC ini gua mohon maaf banget ya guys ya, kalau ada kesalahan kalian bisa komen karena gua masih sekolah dan gua sekolahnya itu di SMA bukan di SMK. Bedain ya guys ya, SMA sama SMK. Kalau SMK ada jurusan seperti TKJ khusus komputer gini, teknik jaringan komputer ya kan TKJ. Kalau SMK ada mesin dan lain-lain. Kalau SMA di generasi gua ini bisa dibilang gua ini generasi terakhir IPA IPS atau kurikulum 13. Karena di bawah gua itu yang adik kelas gua itu udah kurikulum merdeka. Jadi gua generasi terakhir IPA IPS Pro. Jadi gua hanyalah masuk SMA dan jurusan gua IPS. Jadi gua tidak belajar apa itu mesin atau merakit ya teman-teman ya. Tapi kenapa gua percaya diri buat ngerakit sendiri? Karena gua mungkin bisa dibilang dari kecil atau dari dulu ya teman-teman ya. Kalau masalah memperbaiki atau merakit-rakit atau tentang elektronik bisa dibilang gua sedikit jago lah pokoknya mah. Jadi gua mau HP mau apa, jadi gua udah dari dulu memang udah bisa. Jadi gua sedikit percaya diri atau bisa dibilang percaya diri bahwa gua bisa merakit nih PC ya teman ya. Mungkin nanti pas gua rakit ada kesalahan, jadi kalau ada kesalahan bisa kalian komen aja apa salahnya. Ya pokoknya mah kayak gitu ya guys ya, karena gua hanyalah jurusan IPA IPS bukan jurusan TKJ ya teman-teman. So dari komponen-komponen yang gua sebut tadi untuk sekarang kayak gini aja, dan nanti gua tinggal ngumpulin antara beli SSD atau beli VGA. Kita lihat ya teman-teman ya nanti. Karena buat ngumpulinnya capek banget guys, gua bener-bener gak jajan.
Gimana caranya sedangkan sehari itu cuma 10.000 gua ngumpulin. Gua SMA, walaupun SMA gua cuma dikasih duit 12 sampai 15.000. Sedangkan 2.000-nya lagi dipakai buat bayar parkir guys gitu. Karena parkirnya tidak di sekolah, sekolahnya terlalu sempit ya teman-teman ya, negeri ya gitulah. Dan juga buat bensin lah ini, jadi rada susah gitu. Untungnya gua itu orangnya dari kecil emang suka nabung gitu guys ya teman-teman ya. Dari kecil emang suka nabung, jadi nggak begitu terlalu parah kayak orang baru ngumpulin. Jadi ya begitulah, karena gue suka nabung jadi nggak begitu sulit. Ya sulit tapi nggak separah, ya pokoknya mah kayak gitu, kalian ngerti lah. Dan ya mungkin dari pembahasan komponen sampai sini, dan gua mau langsung rakit nih PC tanpa VGA ya teman-teman ya, tanpa VGA. Dan buat kalian yang mau support gua atau mau donasi gua, mungkin ada yang baik hati, kalian bisa sawer ya di link deskripsi ya teman-teman ya. Udah kayak untuk ini gua rakit aja langsung, dan buat video rakitannya mungkin next episode ya teman-teman ya, buat rakitannya, buat upload rakitannya, jadi komponen sama rakitan terpisah. Oke, dari gua sampai sini aja untuk komponen-komponen, pembahasan komponen sampai sini aja, dan kita melanjutkan merakitnya guys. Gua nggak sabar, apakah bakal ada kesalahan, kita lihat. Oke, gua Skiros, gua cabut, bye bye.